Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang jauh salam mudah-mudahan masuk surga, amin. Panjang umur, amin. Murah rezeki, amin. Bapak-bapak jauh salamnya nggak kompak. Bapak-bapak yang tidak jawab salam saya doakan mudah-mudahan punya istri satu lagi. Amin. Sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi zawil jidi wa tuqa, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala a'qabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Wabil khusus kepada beliau yang kita banggakan, yang kita kagumi, Bapak Kepala Desa Bandar Agung, masih muda Pak Kades ya, Masya Allah. 2 tahunan, 20 tahun. Luar biasa. 18 tahun. Kades termuda di Lampung Selatan. Begitu hebat, tanggung jawab menjadi pimpinan. Mudah-mudahan nanti satu saat menjadi anggota dewan, amin. 10 tahun kemudian jadi bupati, amin. Doakan. Mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Sehat walafiat, murah rezeki, sayang sama rakyat, punya istri satu lagi. Mana Bu Kades? Cukup satu, saya juga satu juga nggak habis. Satu di Lampung, satu di Serang, satu di Tasik. Bila membalik ke Tasik, lo mampir-mampir heula. Para alim ulama
wabil khusus yang ada di lingkungan Desa Bandar Agung. Yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan Pak Kepala Dusun Pulau Besar itu ya. Pulau Besar. Yang besar mana yang besar itu? Yang besar apanya? Yang jalan aja sempit. Jalan, ampun, Pak Kades. Namun mawanu hamil 8 bulan nggak boros di jalan ya. Jalan, itu hadir danan ya. Katanya bekas di aspal dulu ya, udah pernah di aspal. Oh, sekarang jadi aspal sama aspal tai kebo. Jalan, wala ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan wasilah barokah pengajian ini jalannya segera diperbaiki, amin. Ekonominya lancar, rumah hipah jinawi, amin. Masyarakatnya damai, tenang, tentram, amin. Gak ada konflik apa-apa, berebut BRT. Kita mau berebut oleh BRT mah, jadi undang datang ke kantor kepala desa. Pak Kades, aing tadi undang, waktu mau undang BRT. Padahal mah imana alus, sama kudang panamena aya 5 tempat. Masih kena butuh BRT, la ilaha illallah. Banyak tambah udang Pak Kadesnya, tambah udang. Saya pengajian di Merambung di atas kalian enggak, di situ daerah penghasil duren, penghasil petek. Pengajian diundang, pulang ke bawa duren 1 karung, petek 1 empong. Bener, ya Allah. Aduh, diundang pengajian di Lampung Barat, daerah kopi Lampung Barat di Sumber. Baru tadi bawa kopi bersih jemur ke 1/2 karung. 15 kilo. Itu kopi kali 30.000 kali 12 bisa warahannya. Diundang ke Bandar Agung. Udah tambah Paname, tambak Nila, tambak Badeng. Mau suri? Kades, berapa kilo udah enggak? Bu, Nila, cicing apa-apa marepek. Bu, aduh, ada. dengan naon jadi bawa ke dia, hari tegak mah. Diundang di Palas, panen dari Palas di Sukaranak. Balik biasa kamu. Dari punya kiai mah eta naon deui atuh. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dengan wasilah barokah pengajian Isra Miraj ini, rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua yang hadir pasti punya niatan, semua yang hadir pasti punya cita-cita, betul nggak Pak Kades? Punya keinginan dalam rumah tangga, keinginan ngurus anak, keinginan dalam ekonomi. Mudah-mudahan dengan wasilah pengajian ini semuanya, apa niatan kita, apa hajat kita, apa yang kita inginkan, dicita-citakan, dijabah, dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Diberikan rumah tangga yang barokah, anak cucu keturunan yang barokah,
rezeki yang barokah, usaha yang barokah, ilmu yang barokah manfaat. Anak-anak kita yang sebentar lagi ujian nasional SD, SMP, SMU, SMK, MI, MTS, aliyah, kita doakan semuanya lulus. Apa yang dicita-citakannya dijabah, dikubul Allah Subhanahu wa taala, amin. Anak kita yang luas gede tapi can kawin, masih kena jomblo, mudah-mudahan segera ada yang ngelamar, amin. Punya jodoh, amin. Yang punya utang, mudah-mudahan dengan wasilah barokah pengajian ini segera lunas hutangnya, amin. Motor kredit hutang, TV kredit, kursi jok kredit, ambal kredit, samak kredit, panci kredit, kutang-kutang kredit. Kabe usti mati kredit. Kue Senin kreditan Baskom, kue Selasa kreditan sama, kue Rebo kreditan kursi jok, kue Kemis kreditan ambal. Lima piluh kredit, tak utang-utang jencang cuk kredit, gele. Tiada hari tanpa kredit. Mudah-mudahan semuanya segera lunas, amin. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita memperingati Isra Mi'raj, bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Di saat, mohon maaf kepala desa, mudah-mudahan gak ada. Kelompok lain banyak yang mengharamkan Isra Mi'raj, membid'ahkan, ya. Kelompok lain banyak yang mengharamkan, membid'ahkan Maulid Nabi. Kelompok lain banyak yang membid'ahkan baca sholawat. Hanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masih mempertahankan, ya, mempertahankan tradisi yang bermanfaat bagi umat. Alhamdulillah. Gak usah riweh-riweh, ngikutin ulama, ngikutin kiai, ngikutin ustad, punya guru ustadnya yang jelas sanadnya, nyantrennya di mana, mondoknya di mana, punya kiai. Gak usah repot-repot, ya. Awas, hati-hati, itu dia termasuk bisa menimbulkan konflik, Pak Kades. Perbedaan pendapat, masjid jadi dua gerombolan, jadi dua rombongan. Yang satu kelompok boleh Isra Mi'raj, yang satu kelompok gak setuju. Jangan. Isinya ngaji, betul nggak? Isinya baca Quran, isinya sholawat, isinya petua agama. Kenapa? Bid'ahnya di mana? Lamun usina dangdutan linjutan, joget di panggung, baru tadi gabus, isinya petua agama, bagus. Apalagi, ya, awas jangan terprovokasi dengan orang-orang seperti itu, hindari, ya. Saya sampaikan karena udah banyak kejadian di mana-mana, berebut masjid, saya sampaikan hati-hati. Propagandanya satu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu propaganda, Pak Kades. Caranya gimana? Iya. Caranya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu seperti apa? Nggak bisa kan? Caranya gimana? Mari kita kembali kepada Quran Sunnah. Pertanyaannya memang dari mana harus kembali?
Mereka kembali mau kita tadinya salah. Oh, kita udah benar kok. Mau kembali ngapain? Kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu kan, itu propaganda. Pertanyaannya, cara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu seperti apa? Apa masyarakat dibagiin Quran terjemah, dibagi kitab hadis yang ada terjemahnya dibagikan suruh baca sendiri apa gimana? Tuh, apa gimana? Belajar sendiri tanpa guru? Oh, katanya Pak Ustadz, ya tetap kembali kepada Al-Quran juga harus punya guru. Lah tapi kenapa anti kepada ulama? Anti kepada mazhab? Maaf ibu, kalau ada nggak usah diikutin. Nggak usah mazhaban katanya. Nggak usah ngikutin ulama. Ulama tuh banyak salahnya. Hati-hati. Ini nanti timbulnya perpecahan umat. Ulama banyak salahnya, ngapain ikutin? Langsung aja ngikut Al-Quran dan Sunnah. Hai, goblok siap. Katanya harus belajar Quran, ya sama Pak Ustadz. Nah, mulai. Sampai belajar Quran sama hadis di mana? Ya, saya punya guru, punya ustadz di mana? Di sana di Bandar Lampung. Tiap hari Minggu satu kali Anda. Ada gurunya ada. Itu gurunya dulu pernah nyantren nggak? Pernah nyantren di mana? Di Jawa di sana. Punya guru, punya. Itu gurunya yang di Jawa punya guru lagi, punya gurunya. Punya gurunya, punya gurunya lagi ke. Itu teh ulama teh, itu adalah ulama. Tuh, kalau kita anti kepada ulama, gimana kita bisa sholat? Gimana kita bisa wudhu? Gimana kita bisa benar mau baca Quran, benar puasa, benar sholat, ruku sujudnya seperti apa? Itu adalah jasanya para alim ulama. Betul nggak? Apa bapak ibu belajar sholat langsung dari Rasulullah? Bu, langsung di Rasul? Para ustaz, para ajengan di kampung, ajengan di kampung, awas, hati-hati. Sekarang anti mazhab, anti ulama, jangan. Al ulama warasatul para ulama warisan para rasul. Di zaman sekarang, zaman seperti ini, dekadensi moral, kehancuran akhlak, kehancuran ekonomi, kehancuran keamanan, udah gak aman di mana-mana. Siapa yang mau diikutin? Kepala desa digeruduk KPK, jangan ini mah. Kepala desa digeruduk KPK, bupatinya digeruduk KPK, anggota dewannya digeruduk, keamanan di hotel lagi anu-anuan. Jadi mau ngikut siapa? Bu, mau ikut siapa? Mau ikut siapa? Pak, mau ikut siapa? Siapa panutan kita sekarang? Siapa panutan kita sekarang? Banyak anggota dewan yang dipenjara, banyak bupati yang dipenjara, banyak gubernur yang dipenjara, banyak pengusaha yang dipenjara, bahkan ada juga ustadz yang dipenjara. Siapa yang mau kita ikuti? Hanya satu alimul warisan para nabi, al ulama warasatul anbiya wa umana rasul. Warisan para nabi yang mendapatkan amanah napaktilas estafet perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para ulama ke para sahabat
ke tabi'in, tabi'ina tabi'in, tabi'ina tabi'ina tabi'in, tabi'ina tabi'ina tabi'in, ke para aulia, para ulama, para kiai, para ustad, sampai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk ke dalam hati kita semua. Itu jasanya para alim. Oh, betul nggak? Mata sinya sing gedoh sayang keajengan ka ustad atuh. Bu, Pak, ya but ustad teh tahlilan we rumput. Ayo paeh, panggil ustad. Tahlilan Pak Ustad. Cukur rambut, akekahan Pak Ustad. Tapi lumayan proyek Ustad gak gitu. Bedakan atuh Pak Ustad imam tahlil anu jamaahna datang lagi bari nurutan beri tidur nyarane imamna Pak Ustad anggar we besek namangan hiji salah. Halo jamaahna sambil tidur sambil ngerokok nurutan di pojok imam. Pak Ustad mimpin la ilaha illallah la ilaha illallah anggar we besek namangan hiji sarua atuh kudu nama ke Pak Ustad mati lu besekna ya mau jadi saruakeun gaweana ge beda mun gimana nutan we mimpin tahlilan kawayangan diberi amplop 50.000 ternyata itu beda kerja. Kawas sholat ayanu pae jenazah, sholat jenazahnya di masjid beres sholat so dibagikan duit naon ngaradut naon duit cantekenya kurang tasik mah duit canteke dibungkus pakai naon pakai daun pisang ya sholat mayit Allahu Akbar Allahu Akbar sholat beres sholat dikasih bungkusan daun pisang dibuka daya duit ngan 2.000 duit janteke. Saya pernah nyolatin Ustad mah beda amplop pakai amplop dan pakai daun pisang pas dibuka teh 50.000 sekenuti orang Ustad saya mah cuma 2.000 kok Ustad mah 50.000 atuh beda gawe nah saya mah Ustad di meeting ngamanian ya ngamanian beres ngamanian bungkusan kain kapan bener gak mimpin sholat jenazah di masjid jadi imam tapi ke kuburan narima mayat di kuburan Pak Ustad naik takin eta ge teu munasabah 50.000 tuh cuma 200.000 beda gawe sarua tuh tempo kira ge iyalah segar aya pokari beda gawe nah juga rupanya susu itu kan saya pernah umroh rombongan umroh naik pesawat Citylink Batavia Air dikapalkan pelayannya pramugari muni langsing ibu mulai langsing nawan langsung pramugari nawaran Pak kami dorong kue roti waktu snack Pak Bapak mau air putih enggak air teh enggak
Air kopi? Enggak. Air susu? Oh. Air susu bayi leungeunna kieu, air susu Pak. Leungeunna angkat air susu. Betul. Nanti saya buka dulu. Nanti saya buka dulu katanya. Humor itu. Kembali ke laptop. Jadi kita yang manut kepada ulama. Jasa ulama begitu besar. Bukan hanya sekarang, puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Merdekanya negara Republik Indonesia dengan tetesan darah para alim ulama, tetesan darah para santri di pondok-pondok pesantren. Betul nggak? Para alim ulama dulu. Kebangkitan ulama. Makanya tahun 1926 Hadratul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Pak Kades, kembali, Pak, silakan. Mohon. Udah datang tamunya. Dari dinas sosial ya. Bagian saya ya. Bagian. Kebangkitan ulama, ya, melihat situasi dan kondisi masyarakat yang kucar kacir, masyarakat tanpa pimpinan, masyarakat tanpa haluan, negara acak-acakan, para pejabat, para pemerintah diadu domba oleh para penjajah, maka ulama yang dikomandani oleh Hadratul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari 1926 membentuk Nahdlatul Ulama, kebangkitan para alim ulama, bangkit para ulama. Oh, halo, ada gerakan revolusi yang di Jogja, ya, kebangkitan para alim ulama di mana-mana, akhirnya bisa mengusir para penjajah. Cuma sayang, halo, cuma sayang, 1000 kali sayang. Dulu lo teknisi terus ngopincan. Ya, dulu para alim ulama umat Islam dicekokin dengan propaganda, dengan omongan gak bener. Kiai, ulama, ustadz nggak usah ikut-ikutan politik. Kiai mengajar ngaji di pesantren, ustadz ceramah, mimpin tahlil, jadi imam di masjid, nggak usah ngurus pemerintahan, nggak usah ikut campur pemerintahan. Kiai mah nggak usah ikut politik. Ini omongan cekokan Belanda penjajah yang sengaja orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik di negara ini supaya tidak ikut campur ngurus negara, yang penting ngurus agama. Kalau sudah begini, para alim ulama, orang-orang yang soleh, orang yang punya komitmen dengan umat, tidak lagi ngurus negara, tidak lagi mengurus masyarakat, hanya mimpin imam sholat, hanya mimpin tahlil, hanya ngurus jenazah, hanya ceramah dari musola ke musola. Yang mimpin negara akhirnya orang-orang yang gak benar. Yang mimpin negara akhirnya para koruptor. Yang mimpin negara akhirnya orang-orang yang zalim kepada rakyatnya. Itu adalah propaganda mereka supaya umat Islam tidak bisa memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya saya serukan, sudah saatnya kalau ada orang yang baik di sini, yang soleh, yang bagus, tanggung jawab, punya dedikasi,
diangkat bareng-bareng, calonkan jadi anggota legislatif. Siap? Harus orang yang paham agama, orang yang ngerti agama mimpin negara ini. Kalau dalam hatinya tidak ada agama, tidak mengerti agama, tidak paham aturan agama, kemudian jadi pemimpin, pasti bisa dipastikan tidak akan pemimpin tersebut tidak akan memperhatikan agama. Gak bakalan. Sebab dalam hatinya gak ada agama. Yang ada bagaimana saya jadi pejabat, menjadi kaya raya, rumah bagus, tanah di mana-mana, mobil mewah mengkilat. Yang pikirnya cuma itu. Nggak ada bagaimana masjid, bagaimana TPQ, bagaimana TPA, bagaimana pondok pesantren, tidak terpikirkan. Nggak terpikirkan. Kenapa? Dalam hatinya tidak ada agama. Dalam hatinya tidak ada Al-Quran. Dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, Pak Kades, kalau hatinya ada agama yang apa yang disampaikan itu yang kita butuhkan, seperti itu. Tidak mau sepeser pun dari bantuan. Aparat desa nggak benar dipecat, itu yang diinginkan. Bukan kongkolingkong juga anak buah. KB dulu KPK masuk penjara, KB Kadesna sekdesna masuk penjara, Patina masuk penjara sekali. Loh. Nah inilah saatnya ulama bangkit. Sudah dicontohkan 1926 yang hampir 99 tahun. Umur Nahdlatul Ulama sampai sekarang dihitung dari tahun Masehi 99 tahun. Harlah Nahdlatul Ulama sekarang ini. Semuanya bangkit. Jangan ragu-ragu kita menjadi seorang NU Nahdlatul Ulama ini. Kalau bukan NU nggak ada pengajian. Kalau bukan NU nggak ada tahlilan. Kalau bukan NU nggak ada banjanjen. Kalau bukan NU nggak ada hadroh, nggak ada salawatan. Hanya NU yang ada pengajian. Betul nggak? Betul nggak? Banyak manfaatnya. Pak Kades sudah pulang. Coba kalau kepala desa, Bu Kades, sengaja Bu Kades mengumpulkan masyarakat sebanyak ini. Sengaja dikumpulkan di balai desa, bukan untuk bantuan BLT, bukan. Kira-kira susah nggak? Susah. Ngumpulin masyarakat sebanyak ini susah. Kalaupun datang nanti Bu Kades harus bikin snacknya, modal sendiri, betul nggak? Tapi beri udah kumpul, Pak Kades tinggal nyampaikan program desa apa? Program desa Bandara Agung apa? Program disampaikan ketika pengajian, banyak manfaat. Makanya hati-hati, jangan dibilang bid'ah segala macam. Alhamdulillah, susu tenanan di, tenanan susu. Alhamdulillah, nuhun. Susu naon ya? Susu. Kita lanjut. Ngaji itu biasanya nggak lebih dari 1 jam. 1 jam selesai. Tadi mulai jam 10, sekarang udah jam 11 kurang seperempat. Bu, kalau mulai jam 10 beres jam 11. Kalau lewat jam 11 nggak apa-apa, tapi hitungannya udah lembur. Dengan susu, anusna. Nanti panitia nyiapin, besar, tenang aja. Aduh.
Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut ya. Pada siang hari ini kita hadir dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita mulai Isra Mi'raj. Ayatnya tadi saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Ayat ini, di dalam ayat ini Allah menunjukkan kebesarannya. Satu, di dalam ayat ini Allah menunjukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kejadian umat-umat yang para nabi yang dulu, dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, semuanya sampai Nabi Isa. Dan Allah memperlihatkan bagaimana yang akan terjadi pada makhluk manusia di masa yang akan datang. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, betul nggak? Isra, Allah menjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan jalan sendiri. Kalau jalan sendiri dari Masjidil Haram ke Palestina itu nggak cukup 1 bulan, ya, paling nggak 1 bulan, ya. Allah memperlihatkan kekuasaannya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di mana tadi adanya di Pak? Masjidil Aqsa di mana? Di Pak? Palembang. Palestina, Palembang. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, Allah memperlihatkan kejadian-kejadian kepada umat yang telah lalu ribuan tahun yang lalu. Termasuk ketika Isra, Rasulullah diperlihatkan bagaimana kejadian yang menimpa Nabi Nuh alaihi salam dengan para umatnya dan pengikutnya. Nabi Rasulullah dengan malaikat Jibril nunggang kendaraan buruk, berhenti di satu tempat. Kata Jibril, Muhammad turun, sholat dulu, sholat 2 rakaat. Turun dulu dari buruk, sholat 2 rakaat. Kemudian dikasih tahu oleh malaikat Israel, Muhammad, kata malaikat Jibril, Muhammad, ini tempat adalah perahunya ini perahunya Nabi Nuh. Dulu di zaman Nabi Nuh, masyarakatnya sangat menentang, zalim masyarakatnya kepada Nabi Nuh, menentang, mencaci maki. Maka umatnya Nabi Nuh dihancurkan oleh tsunami di sini. Banjir bandang yang besar sekali hancur umat Nabi Nuh. Kebencian masyarakat kepada Nabi Nuh ketika itu sangat-sangat jelas. Ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah membuat perahu, bikin perahu. Awal mulanya begini, umurnya Nabi Nuh itu 950 tahun, Masya Allah. Bu, Pak, umur Nabi Nuh 950, tapi nggak ada yang mau beriman kepada Nabi Nuh, nggak ada. Semuanya menentang. Hanya beberapa puluh orang saja yang beriman kepada Nabi Nuh, yang naik kapalnya Nabi Nuh, membawa hewan-hewan naikkan kapalnya Nabi Nuh. Begitu Nabi Nuh bikin perahu, kata masyarakat, oh, Nuh makin gila, masa bikin kapal laut di atas gunung. Bikin kapal laut di atas gunung memang gak masuk akal. Tapi Nabi Nuh alaihissalam perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu beres kapal sudah dibikin besar, datanglah tsunami, hujan besar, air laut naik, gunung meletus, bahkan dari rumah Tungku
tungku tempat masak itu meledak keluarnya air semuanya. Ada anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Dipanggil Nabi Nuh, Kan'an, Kan'an kemari, Kan'an. Ikut sama Abah ke sini naik kapal. Enggak, wah. Silakan aja Abah sana naik kapal. Kan'an mau naik ke gunung, nanti naik pohon yang tinggi, nanti juga itu ke kerem. Kena air, enggak lah Abah. Silakan Abah pergi. Anak gak manut sama orang, anak gak nurut sama orang. Apa yang terjadi? Akhirnya si Kan'an karalep tenggelam terbawa tsunami. Bu, mau punya anak seperti si Kan'an? Mau punya anak seperti si Kan'an? Pak? Pak? Mau terlalu menengah itu. Ganteng kopoan. Pak, mau punya anak kayak si Kan'an? Semua pasti nggak mau. Pengen punya anak yang nurut sama orang tua, betul Bu? Ya Allah, pagi-pagi anak udah bangun, sholat subuh, beres sholat subuh udah nimba buat mandi bapaknya sama ibunya. Yang perempuan beres sholat subuh udah nyalain kompor, nyalain tungku masak, nyapu di rumah, beresin kasur, beresin kamar. Ya Allah, pengen punya anak kayak gitu, Bu. Betul nggak? Anak ibu gitu nggak? Anak yang perempuan begitu nggak? Borong-borong. Nah, cuciin piring ya, itu ada piring. Emak mau nyuci baju, males. Pengen punya anak yang soleh, ayahnya ke kebun ikut, ke kebun waktu libur sekolah, pulangnya bawa kayu bakar, pulangnya bawa pakan kambing. Pengen punya anak seperti itu. Susahnya ya Allah. Doanya mah nggak salah-salahnya doanya. Begitu lahir ke alam dunia, ya umur 7 hari ada acara apa biasanya walimatul tasmiyah ya, walimatul tasmiyah, ngasih nama anak sekalian akekah. Kalau anaknya yang lahir laki-laki langsung disembelih kambing 2, bukan anaknya sembelih kambing. Kalau yang lahir anak perempuan sembelih kambing 1. Undang tetangga, namanya walimatul tasmiyah, ngasih nama anak. Bawa dari grup masjid apa ini? Masjidul Huda, satu grup hadroh, tampil. Ya Nabi salam alaika. Betul nggak? Ya Nabi itu anaknya digendong, betul Bu? Terus digunting rambutnya, dikasih betul, sama di sini seperti itu. Itulah apa adat istiadat ahlus sunnah wal jamaah. Orang lain mah nggak ada bid'ah. Kasih nama anak yang bagus, nggak salah-salah kasih nama anak. Pak, kasih nama anak tuh jangan ngasal. Pak, anaknya siapa namanya? Anak sama dari Al-Quran ngambilnya juga. Iya tah. Anak laki-laki tau betul dari Al-Quran perusahaan saya ngambilnya juga. Siapa namanya? Tony, saya Tony. Anak setan. Tony saya tidur rajin sekali. Ustaz, saya punya anak 4, namanya dari Al-Quran semua, dari bacaan Fatihah. Yang nomor 1 namanya Rohman, yang nomor 2 Rohim, nomor 3 namanya si Malik.
Ya lompat temannya nastain. Gitu kan? Nama dalam surat apa? Al-Fatihah. Jangan ya orang Sunda, Sunda dia? Ada orang Sunda? Di mana Sundana? Lampung, Karawang, Tasik, Bandung, Garut, pabrik domba. Kenapa didahului? Kayak orang Sunda ngasih nama anak asal-asalan. Kang, anak akang geus lahirnya, gue urusan lalaki, sangar anak, salah, karena nama proses teuing senang biasa we di kampung mah. Sangar anak Kang, entod. Ada. Anak si entod. Sinto daftar ke sekolahan, daftar jeung bapana Pak, anak bapak siapa namanya Entod. Panjangnya apa Pak? Nggak ada lagi, cuma santon-tonnya. Aduh, ya. Begitu main di lapangan, dibully sama teman-temannya, diledekin. Entod. Lapor ke kantor, si Entod nangis, lapor ke kantor ke guru, teman-teman nakal sama saya. Kenapa? Si Entod wae guru. Entod-entodan wae. Dan nama kamu siapa? Entod. Kalau kamu di rumah sama siapa tidur? Bertiga. Kamu tidur di rumah siapa? Bertiga. Anak cuma satu ya? Iya. Kalau tidur berapa? Yang tiga. Siapa? Bapak, Entod, Mama. Ya Allah. Kasih nama. Ikut mama. Doanya enggak bagus. Bapak Ibu, Bapak-bapak hadirin hormati atas nama keluarga besar Bapak Asnawi, ucapan terima kasih dan mohon doanya mudah-mudahan anak yang baru lahir dikasih nama Entod mudah-mudahan jadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang bermanfaat untuk perjuangan agama, bangsa dan negara. Betul nggak? Nggak salah doanya, nggak benar doanya mah. Ngan cara mendidiknya nusa. Pengen punya anak bisa ngaji baca Quran tadi tuh, ya Allah juara provinsi, nah ya Allah, satu kebanggaan orang tua. Pengen anak pintar ngaji baca Quran, tapi anaknya nggak dititipin di Pak Ustadz, nggak dititipin suruh ngaji. Katanya pengen jadi anak soleh, bisa baca Quran, bisa sholat, sopan santun sama orang tuanya, tapi nggak dititipin sama Pak Ustadz. Gimana anak bisa soleh? Gimana anak mau ngerti agama? Gimana anak mau bisa ngaji? Orang nggak dititipin sama Pak Ustadz. Setiap hari ini aja settingan. Ya Allah, diponokeun ka Agom Umi Kalau Huda 606 tilu poe mingat. Di rumah kan HP motor, astagfirullahaladzim. Keluar sekolah bawa motor, ngidupin motor, weng. Dia harupun imah, ya Allah, nah kata ibunya, gua ya nyalain motor pelan-pelan, ma ini sakit jantung. Bu, minum.
Una anak perempuan sama anak laki-laki tuh beda. Suruh pakai baju rapi nggak mau. Pakai androk aja nggak mau. Yang dipakainya celana pendek. Kolor bapaknya dipakai. Bu, anak ibu yang perempuan kayak gitu ya. Kalau artis tuh pakai baju dibayar sama pabrik baju. Celana pendek dibayar, panggil lekbong dibayar tuh lekbong. Apa lekbong? Kelek emong, kelek nat emong ada lo. Itu, ping kemana-mana ya Allah. Warawiri temennya pada ngaji di masjid, temennya ngaji di madrasah ini pakai motor, pakai celana segini pendek. Kejadian waktu perang Bali sama Lampung gara-gara perempuan Bali pakai celana pendek dicowol ku urang Lampung, jatuh ke sawah perang Bratayuda gara-gara ping-ping. Bunga salawe 25 Bunga ke Jakarta jalan Malingping. Malingping dia. Awewe zaman ayeuna make calana katemong. Halo. Lamun perempuan udah pakai celana katemong ping-ping, loba pamuda lang-lang ling-ling. Pamuda lang-lang ling-ling mumat delok ping-ping. Loba pamuda lang-lang ling-ling gawe nangan ukur maling. Betul? Pamuda lain maling samping tapi maling selak-selak. Bahaya salah-salah ping-ping di maling. Halo. Salawe 25 es lilin rag-ragna taneuh. Awewe zaman ayeuna acan kawin geus. Halo, awas, titipkan anak di pengaji, suruh ngaji, bensin JR bis, ya, dulu mah begitu, bensin mati di bawah bis, di bawah bis apa akhirnya, bensin mati di bawah bis, kop jabar ko, jabarta bis kota. Bim jabar ma jabarta sin JRC ya jabar ya mata sia. Oh ya Allah. Terus maju lagi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, singkatnya cerita terus lebih dihitungannya bukan deh sudah lembur sampai ke Palestina. Masjidil Aqsa naik lewat alam nasut, lewat alam malakut, lewat alam jabarut, lewat alam lahut. Nggak ada alam kentut. Alam nasut, alam manusia. Rasulullah waktu Isra Mi'raj lewat alam nasut, karat naik alam nasut, bumi. Masuk alam malakut, tempat bersemayamnya miliaran manusia di alam malakut. Ada tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Miliaran malaikat kalau sudah masuk ke Baitul Ma'mur nggak keluar lagi. Sistem shift untuk diperintahkan oleh Allah menjaga planet Bima Sakti, termasuk bumi. Setiap daun yang hijau dijaga oleh satu malaikat rahmat. Bayangkan tuh, pohon mangga berapa ratus ribu
Satu pohon, satu lembar daun yang masih hijau yang nempel di pohon dijaga oleh malaikat rahmat. Adanya di alam malam. Waktu Miraj Rasulullah diperlihatkan apa yang akan terjadi pada umat yang akan datang. Pasti ibu-ibu sering dengar ya. Begitu lewat Rasul ada yang nangis. Ternyata begitu datang dilihat Bril itu apa, Bril kok tulung-tulung lewat ke samping neraka. Apa itu Bril? Muhammad, itu umatmu nanti yang disisa dalam neraka. Kenapa? Lihat Muhammad, lihat. Bu, ternyata perempuan yang digantung pakai ram. Karena di dunia sering buka jaga bu ya, jaga auratnya. Di akhirat ternyata Bu, di akhirat nanti di neraka banyak penghuni itu, mohon maaf, ibu-ibu atau perempuan. Pak, jangan bangga dulu Pak. Tidak bisa menjaga aurat, tidak bisa menjaga mulut. Bu, jadilah istri yang soleh. Ya Bu, nanti ibu pulang pengajian, ya Allah ada perubahan. Pulang pengajian langsung ke rumah lihat suami. Wah, kieu usah ku bagi ke kebon salah. Allah. Kang hirup teh kieu bae kan. Imah ganti kerami. Aya ganti horden. Ganti kulkas nu pantona opa. Halo, Bu. Begitu Bu ya di rumah. Enten. Allah, keren. Kang. Apa? Aku izin maju dong apa? Kelambi koyongan. Pansane kelambine ya Allah. Abaya. Sing hargane 600.000 aku 200.000 kredit. Halo, Bu. Halo. Ada yang itu sini? Pengajiannya pakai cincin enggak? Pakai enggak? 1, 2, 3, 4, 5 dipakai semua. Ada enggak cincinnya? Kalungnya dipakai semua. Begitu salaman, salaman, alah pamer cincin. Kalungnya dipakai, kalung emas yang gayot itu. Pamer, pura-pura panas, panas ya. Karena pamer kalung, panas ya. Halo, Bu. Naik ke rok-rok ke mustawan sampai di Sidratil Muntaha, alam Jabarut, alam tempat kebesaran Allah. Di situ ada aras, ada kursi, ada lauhil mahfud, tempat catatan takdir miliaran manusia yang hidup di alam dunia, adanya di lauhil mahfud. Apa Pak Ustaz? Catatan di lauhil mahfud bisa dihapus atau nggak bisa? Catatan di lauhil mahfud bisa dihapus oleh Allah. Hayyamhullahu ma yasha. Allah akan hapus kehendaknya. Asal kita mau berdoa, mau berusaha, dihapus oleh Allah, diganti takdirnya. Halo? Umat
Islam wajib membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diabadikan dalam sholat yang merupakan rukun Islam. Nah, mengerucut inilah hadir kita di sini untuk mengakui dan menerima betapa wajibnya sholat yang 5. Mau sibuk di sawah, mau sibuk di kolam, di empang, di kebun, di kantor, di pasar, hati-hati jangan meninggalkan sholat yang 5 waktu. Semuanya diukur dari sholat. Mau ke Bandar Lampung, pikir dulu nanti sholat zuhur di mana, sholat asar di mana. Mau ke Jawa, bawa sarung buat sholat di jalan. Kemana-mana di tas kecilnya nggak lepas sarung. Kemana-mana yang dipikir nanti sholat zuhur di mana, sholat asar di mana, sholat maghrib di mana. Ini orang diatur oleh sholat. Masya Allah. Halo, saya sibuk apa? Rukun Islam dibangun dengan 5. 1, syahadat. 2, 3, 4, 5. Kalau Islam dipegang dengan rukun yang 5, tuh lihat, berat, pegang, kuat. Kuat enggak? Lepas enggak ini? Mic ini kalau dipegang dengan 5 jari ini. Begitu juga Islam, kalau dipegang dengan rukun akan kuat. Lepas rukunnya 1, naik haji, nggak mampu, betul nggak? Bro naik haji ke harga rese, masih ada Islamnya? Masih kepegang Islamnya? Nggak naik haji, Islam masih ada. Kemudian apa? Puasa. Aduh, Pak Kiai ini bagus tuh. Itu kuat, puasa. Dan naon, bayar fidyah 6 on 1 hari, betul? Nggak puasa. Nggak puasa, nggak kuat. Masih kepegang Islamnya? Masih? Halo? Apa lagi? Zakat. Zakat enggak? Pak Ustadz, sama zakatnya paling setahun sekali, zakat fitrah. Kadang-kadang zakat fitrah balik ke DKI mah. Zakat fitrah ini datang ke wajib, balik deh ke imam. Zakat enggak? Masih ada Islam? Masih pegang? Masih pegang? Tinggal apa? Syahadat dengan sholat. Lepas sholatnya. Ya. Ditinggal sholatnya, lepas. Kalau sholat lepas, otomatis syahadatnya juga lah. Kan syahadat adanya di naon, di sholat. Kalau sholat lepas, syahadat lepas. Lepaslah Islam dari diri kita. Makanya ada di Rasul, as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Salat yangnya agama, yang mendirikan salat berarti membangun agamanya sendiri. Yang meninggalkan salat berarti menghancurkan agamanya sendiri. Nauzubillahi min. Dengan suara azan istirahat. Hayya 'alas shalah. Pak, halo? Halo. Datang wudhu, datang ke masjid. Masjidna loba tai hayam. Yang dipakai berjamaah. Ti hayam di luar masjid. Begitu masuk masjid, aya tai hayam, tembelek nu letong tanu nempel teh ini. Uluh. Kata si bapak, Pak Haji, tai ayam hampir aja keinjak. Berangkat aja ke depan. Sholat Allahu Akbar.
tai ayamnya nggak dibuang, masih ada. Datang ke Abah di masjid, mau disuruh masuk, tai ayam hampir keinjak. Di sini kan banyak papan tulis, banyak kapur, nyari kapur di buludang, dikasih tanda. Berarti berangkat ke depan, Allahu Akbar. Ayah keneh taina. Terdepikeun masih ada tai ayamnya. Datang Abah Haji Nukatilu masuk ke masjid. Di kejauhan, dari jauh udah kelihatan apa itu, ada bundaran putih udah dilihat. Apa ini? Wala ilah tembelek-lek ini. Yang pantesan dibukti kalau malah ditulis awas tembelek, ditulis awas tai hayam, nggak dibuang, maju sholat Allah. Untung tai ayam nggak bisa ngomong. Coba kalau tai ayam bisa ngomong, aing teh tai hayam pisan teh sia. Betul nggak? Untung tai ayam nggak bisa ngomong. Halo, masuk ke masjid. Imamnya terakhir, imamnya baru. Masjid dibangun oleh 3 orang Pak Haji. Haji Ibrahim musyawarah bikin masjid di Umbul apa nih? Umbul besar di masjid. Di tanggung jawab orang 3 Pak Haji. Kata Pak Haji Musa, saya pondasinya sampai ngurut. Ayo Pak Haji Musa. Pokoknya pondasi sampai nguruk, sampai keramik, kata Pak Haji Musa. Skala besar Pak Haji Musa, siap. Kedua, Haji Ibrahim gak mau kalah. Saya Haji Ibrahim, apa Pak Haji? Dinding, bata, sampai semuanya, sampai ngecat, sampai 0 bata, sampai balok kantung. Saya Haji Ibrahim, sekeluarga. Alhamdulillah. Yang terakhir nggak mau kalah, Pak Haji Salihin. Pak Haji Salihin, apa Pak Haji? Kayu kap, lengkap. Kayu kap, 812 sama usuk, reng sama gentengnya mantili. Berapa ribu gentengnya? 10.000. Siap keluarga Haji Salihin. Satu malam bikin masjid kelar. Masyarakat mau tinggal nonton. Haji Ibrahim, Haji Musa, Haji Salihin. 3 bulan masjid jadi masjid gede, mentereng. Dusun Umbul besar. Datangkan ustadz yang jauh, tuh ustadz pintar baca Quran. Datang ustadz baru, Umbul besar. Gak tahu siapa yang mau masjidnya, gak tahu ustadz itu, gak tahu melakukan sholat dari imam. Sholat, Allahu Akbar. Jadi imam. Pak Ustadz ini senangnya baca ayat Quran yang ujungnya Suhufi Ibrahim wa Musa. Akhirnya gitu. Tiap maghrib imam jadi imam, ayat Quran itu terus. Suhufi Ibrahim wa Musa. Haji Solihin. Oh, ada orang baru nih, nggak tahu. Mungkin dia nyangkanya masjidnya Haji Musa sama Haji Ibrahim aja. Haji Soleh juga ikut bantu di masjid. Begitu beres sholat berjamaah, ditunggu di apa pantok. Ustaz, mari Ustaz. Apa Pak Haji? Ustaz takut banget. Apa Pak Haji? Ustaz, Ustaz orang baru, iya Pak Haji. Nih, masjid ini yang bangun bukan Haji Ibrahim, Haji Musa aja. Saya Haji Solihin nggak bangun tuh. Kap sama genteng-genteng yang mantili mahal, harga nugget 10.000 hijin. Tuh, yang
Musana yang diomongin kalau sholat Ibrahim Musa. Sebut saya Haji Solihin. Dibawa ke sholat itu. Pokoknya kalau nggak disebut Haji Solihin, saya bongkarin lagi gentengnya. Gitu Haji, iya pokoknya Haji Solihin bawa. Sholat. Terakhir. Ruhufi Ibrahim wa Musa wa Solihin. Hajinya gemblung, Ustaznya goblok. Ganti Al-Qur'an ganti teh tadi. Beliau kafirun. Allahu akbar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana imamuna kata makmumnya lakum dinukum, kasih tahu lakum dinukum, oh ya lakum dinukum waladdallin. Adenan. Halo Pak, intinya Isra Miraj bagaimana kita menghiasi rumah dengan sholat. Allahumma walaupun bagaimanapun sholat. Doa nama benar, doa yang enggak salah-salahnya. Ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahaina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Doanya. Wa adkhilna jannata darussalam. Ya Allah, masukkan saya ke surga Darussalam ya Allah. Ya Allah, wa adkhilna jannata darussalam, masukkan saya ke surga ya Allah. Benar doa namangan salat zuhurna jam 2:30. Benar doa namangan salat asar jam 5:30. Cenah aya keneh mah salat maghrib jam 20. Oh ya Allah. Pak. Halo. Doanya begitu, adkhilna jannata darussalam. Kata malaikat Jibril, lu tahu diri no atuh? Sholat zuhur jam 3 minta yang asupan surga. Mikir kau mau? Kata malaikat. Alah, Pak, Bu, udah ya? Wih, setengah jam lemurna. 50% kan, Pak Kades? Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita panjang umur, amin. Sehat walafiat. Bisa bertemu bukan hanya di dunia saja, sampai nanti di akhirat bertemu di bawah naungan panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Kades, Bu Kades, Pak Kadus, Pak RT, semuanya Bu RT, Bu Kadus, semuanya masyarakat, jamaah Masjid Nurul Huda. Nanti di akhirat kita bertemu lagi, amin. Di bawah panji kebesaran keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bu, Pak, angkat tangannya semuanya. Angkat. Maju ke depan. 1, 2, 3, dadah. Dadah. Dadah.